saja ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini yang cerah kita masih bisa bertemu di acara pembelajaran virtual dengan hati yang senang dan gembira tentunya ya. Hati yang senang dan gembira, kita masih bisa melihat teman-teman kita selalu tersenyum ya, selalu tersenyum setiap kali kita akan mulai pembelajarannya. Mudah-mudahan di pagi hari ini nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa untuk sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk materi di pagi hari ini anak-anak, bahwa yang Pak Guru tekankan untuk pembelajaran Zoom adalah materi matematika ya. Nah, untuk materi di pagi hari ini ya, apa materinya kira-kira anak-anak? Matematika di pagi hari ini materinya adalah soal cerita tentang bilangan bulat. Jadi tentang soal cerita. Untuk materi yang kemarin adalah materi tentang sifat-sifat operasi hitung ya, tentang sifat-sifat operasi hitung yang kita lanjutkan di. Jadi soal-soal ini adalah soal-soal yang sering keluar atau sering kalian temukan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gunanya mempelajari ini apa? Gunanya mempelajari materi ini adalah bahwa nanti di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak bisa menyelesaikan masalah ya, bisa ngitung, bisa mengukur yang ada hubungannya dengan soal bilangan. Yang kedua, perlu diingat-ingat bahwa dulu pada waktu kita pembelajaran tentang bilangan bulat itu ada kalimat-kalimat yang menyatakan kalimat itu negatif, menyatakan bilangan negatif, ada kalimat-kalimat yang menyatakan bilangan positif. Misalnya kalimat yang menyatakan bilangan negatif itu di bawah laut, di bawah laut, di bawah nol, di bawah tanah, itu menyatakan bilangan negatif. Nah, nanti akan kita gunakan di sini. Jadi langsung saja yang kita bahas nomor 1. Jadi kita bahas yang nomor 1. Nah, yang nomor 1. Tolong yang masih kemersek ya, nah, tentunya yang masih apa namanya belum dimatikan mikrofonnya. Yang nomor 1, coba dibaca Ananda Satria, dibaca coba. Bu Tuti membeli 3 dus wafer, setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah. Ya, terima kasih. Bu Tuti membeli 3 dus wafer, setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah. Jika ada soal cerita seperti ini, maka langkah yang pertama itu apa anak-anak? Langkah yang pertama adalah kita cari kata kuncinya ya. Kita cari kata kuncinya
kita cari informasinya dulu, terus kita cari pertanyaannya itu apa itu. Di sini Bu Tuti membeli 3 dus. Jadi di sini ada 3 dus ya. Nah, di sini ada 3 dus wafer. Setiap dus, nah berarti satu dusnya ya. Setiap dus berisi 22 ya. Satu dusnya itu berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah, nah, ya. Banyak wafer seluruhnya adalah. Nah, ini tolong Anda bangkit ya. Ya. Mencoret-coretnya nanti dulu ya. Jadi setiap dusnya berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah. Coba ini bagaimana cara mengerjakannya? Bisa ada yang menjelaskan cara mengerjakannya? Siapa yang mau menjelaskan? Kameranya tetap di-on-kan ya. Kameranya tetap on. Jangan ditutup. Ya, siapa yang mau menjelaskan cara mengerjakan ini? Dengan cara dikali, Pak. Dengan cara dikali. Ya, terima kasih ya. Jadi kita tulis informasinya ya. Satu dus itu isinya 22 wafer ya. Satu dus itu isinya 22 wafer. Nah, sekarang kalau 3 dus. 3 dus itu berarti 3 dikali 22 wafer. Sama dengan berapa? Ya sama dengan 66 wafer. Jadi banyak wafer seluruhnya adalah 66 wafer. Nah, jadi kuncinya di situ ya, kuncinya di situ. Seperti Ananda tadi ganinya, oh dikali Pak. Anak-anak harus paham. Wah ini soalnya dikali, harus paham. Gitu. Makanya jika ada soal cerita seperti ini, bacalah dengan seksama, carilah informasi-informasi penting ya, informasi-informasi penting ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Coba dibaca, yang membaca ini Ananda Gita ya. Gita Febi mana? Ananda Gita Febi. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat ya. Ini tanda kecil ini derajat ya, dibaca derajat. Adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah. Jadi kita cari informasinya di sini ya. Kita cari informasinya. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 ya. Ada 25 Celcius. Pada musim dingin suhunya turun. Di sini ada kata turun. Kira-kira kalau turun itu bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Oh, berkurang ya. Ya, kalau turun berarti berkurang. Pertanyaannya, suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, yang ditanyakan kan setelah turun berarti pada musim dinginnya berapa ya. Perlu yang pertama diketahui ya, diketahui adalah suhu pada musim panas itu 20 derajat Celcius ya. Suhunya turun 29 derajat Celcius. Nah, suhu musim dingin, nah karena di sini turun, nah karena turun berarti ya suhu di musim panas dikurangi 29 ya. 25 dikurangi 29. Ini cara mengerjakannya gimana ini? Biasanya ada cara-cara seperti ini yang masih belum paham. Jika ada pengurangan seperti ini, maka bisa diubah ke bentuk penjumlahan. Nah, ini kembali lagi ya. Ini kembali lagi ke konsep pengurangan bilangan bulat. Jadi kita tulis
25 ya. 25 ditambah, ini kan kurang ya, ini kurang, ditambah. Karena ini bilangan positif, ini kan positif. Ini bilangan positif ya. Ini juga bilangan positif. Karena 29-nya adalah positif, bukan negatif 29 yang ini kurang, maka kita ganti menjadi negatif 29. Nah, ini angka sama. Sambil kita mengingat dulu konsep penjumlahan dan pengurangan. Jika sudah seperti ini, kita lihat tandanya. Tandanya yang ada di sebelah, yang depan ini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Jika tandanya berbeda, maka dikurangi ya. Mana dikurangi? Ya antara yang paling kita lihat aja di sini ada 25 sama 29 ya. 25 dan 29. Maka kita ambil yang paling banyak yang dikurangi. Jadi 29 kita kurangi 25. Kita kurangi 29 kita kurangi 25 sama dengan 4. Karena di sini 29 adalah negatif, maka di sini juga ditulis negatif 4. Jadi caranya seperti ini sambil mengingatkan ya, sambil mengingatkan pengurangan bilangan bulat. Ada pertanyaan di sini, anak-anak? Ada pertanyaan di sini? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjut ya. Pak Guru lanjutkan. Jadi suhu negara tersebut pada musim dingin adalah negatif 4 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Coba dibaca Ananda Putri. Yuk Ananda Putri. Ananda Putri. Menurut perkiraan cuaca, suhu di kota Bandung adalah 29 Celcius, sedangkan suhu di kota London negatif 8 Celcius. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah ya. Ada yang bisa mengetahui cara mengerjakan soal ini? Bisa menjelaskan? Bisa menjelaskan cara mengerjakan soal ini? Kita cari informasinya dulu ya. Kita cari informasinya dulu. Menurut perkiraan cuaca, suhu di kota Bandung adalah 29 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota London adalah 8 derajat Celcius. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah, di sini ada kata selisih. Selisih itu berarti apa, anak-anak? Selisih itu berarti dikurang ya. Selisih berarti dikurang. Selisih itu apa? Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Jadi informasi yang kita tangkap seperti itu. Sehingga diketahui ya. Suhu kota Bandung adalah 20 derajat Celcius. Suhu kota London ya, ini bukan London ya, London. Suhu kota London adalah negatif 8 derajat Celcius. Selisih suhu itu suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertinggi berapa anak-anak? Suhu tertinggi adalah 29 derajat Celcius. Suhu yang terendah adalah negatif 8 derajat Celcius. Jadi kita kurangi. Nah, kita kurangi 29 derajat Celcius dikurangi 8 derajat Celcius.
Ini soal seperti ini sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita ubah ke bentuk penjumlahan. Kita ubah ke bentuk penjumlahan. Nah, mungkin ada yang masih bingung lagi nih. Nah, jadi kita ubah yang tadinya negatif, kita ubah ke positif. Karena di sini 8-nya negatif, maka kita ganti 8-nya positif. Jadi kita ganti. Jadi 29 derajat Celcius dikurangi negatif 8 Celcius itu sama saja atau sama dengan 29 derajat Celcius ditambah 8 derajat Celcius. Hasilnya berapa anak-anak? Ya tinggal ditambahkan 29 ditambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 37 derajat Celcius. Jadi jangan lupa ditulis seperti ini. Jadi selisih suhu kedua kota tersebut adalah 37 derajat Celcius. Jadi selisihnya 37 derajat Celcius. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Coba siapa yang mau tanya? Atau Pak saya masih bingung? Jadi Pak Guru ulangi, kuncinya yang pertama adalah kita baca dengan teliti ya. Kita baca dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong. Kemudian kita cari informasi-informasi penting ya. Kemudian kita cari perintahnya itu apa? Perintahnya apa? Jadi informasi yang pertama adalah suhu di Kota Bandung 28 derajat Celcius. Kemudian suhu di Kota London negatif 8. Di sini ada perintahnya selisih. Anak-anak harus paham kalau selisih itu berarti dikurang. Apa yang dikurang? Yang dikurang itu yang suhu tertinggi dikurangi suhu paling rendah, atau ya dikurangi selisih itu kan yang paling banyak dikurangi yang sedikit. Jangan sampai nanti kebalik ya. Kebalik negatif 8 dikurangi 29. Nanti jangan sampai seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, nah, maka seperti biasa langsung mengerjakan soal. Nanti setelah selesai langsung dikirim ke classroom. Ya. Setelah selesai langsung dikirim ke classroom. Pak Guru tunggu mengerjakannya supaya nanti tidak tugasnya dibawa sampai hari besok. Mudah-mudahan nanti selesai. Setelah classroomnya selesai, nanti tugasnya juga selesai. Kita ke latihan soal ya. Jadi ditulis dengan soalnya ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, yang nomor satu bisa ditulis dulu. Yang nomor 1. Ini yang nomor 2 ya. Terus ini yang nomor 3. Jadi ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Ini ada apa ini? Bisa di screenshot juga bisa. Barangkali nanti soalnya lupa, bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot. Coba sebentar, karena di sini ada masalah, jadi Pak Guru stop share-nya dulu. Sebentar ya. Pak Guru stop share-nya dulu. Sebentar. Sambil menyiapkan alat tulisnya.
Bisa melihat ini? Jelas? Bisa, Pak. Ya, bisa ditulis ya. Jadi tulis. Nah, ditulis dulu. Sambil Pak Guru tuliskan tugasnya di classroom ya. Sampai di sini untuk pertemuan kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya saya tunggu hari ini ya. Tugasnya saya tunggu hari ini. Siap. Ya, saya akan keluarkan bersama-sama ya. Saya akan keluarkan bersama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.